saya Intan Somadina dan Dr. Haikal dan Intan. Tadi kita lihat tayangan tentang akar manis nih, yang katanya manfaatnya bisa untuk mengatasi penyakit pernafasan seperti batuk ya. Banyak banget manfaatnya ya. Tapi kayaknya lebih banyak manfaatnya kalau lihat yang manis-manis. Bisa aja nih. Seperti ini dan juga yang ada di tengah-tengah kita nih, Dok. Betul, sudah ada Dr. Wawai Muli. Siang Dok, apa kabar? Selamat siang, Haikal. Siang, Dokter. Dok, nih ngomongin tentang akar manis Dok ya. Betul. Katanya akar manis ini dapat meningkatkan imunitas tubuh Dok. Ini fakta atau mitos? Oke, secara umum saya harus bilang itu mitos dulu. Oh, mitos. Ya. Jadi sebenarnya imunitas kita itu adalah suatu sistem yang sifatnya sangat kompleks ya. Jadi tidak mungkin suatu zat itu dapat meningkatkan semua sistem imun kita ya. Jadi melibatkan banyak hal, baik dari sisi gizi kita, kemudian bagaimana kita beraktivitas yang sehat, kemudian juga yang penting adalah asupan gizi yang adekuat, misalnya sayur dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin ya, berbagai macam vitamin serta mineral yang penting untuk imunitas tubuh kita. Jadi meskipun akar manis ini mengandung vitamin A, tetapi kandungannya belum cukup banyak untuk mampu meningkatkan sistem imun secara keseluruhan, seperti itu. Jadi diimbangi juga dengan makanan tentunya yang bergizi, istirahat yang cukup ya, aktivitas yang juga tidak berlebihan, seperti itu. Jadi ini nggak bisa dikonsumsi dan juga bermanfaat kalau berdiri sendiri ya. Betul sekali. Jadi harus ditunjang sama makanan-makanan dan juga mungkin pola hidup yang sehat yang lainnya, sekali. Dok ya. Nah Dok, kan ini lagi masa pandemi gini, ini kayaknya tuh langsung detektifnya keluar nih, cari-cari informasi. Aku baca-baca nih Dok di internet, katanya nih akar manis bisa mengatasi serangan virus kalau rutin dikonsumsi. Ini fakta atau mitos? Mungkin secara umum saya harus bilang mitos. Karena jadi artinya yang sudah ada buktinya bukan semua virus, tetapi virus hepatitis C ya. Virus kan ada sekitar ratusan atau ribuan virus ya. Jadi kalau dibilang bahwa akar manis ini mampu menangkal serangan virus, mungkin saya harus bilang mitos. Tetapi memang ada bukti pada studi pada hewan bahwa akar manis ini mengandung zat yang dapat membantu menghambat pertumbuhan virus hepatitis. Seperti itu ya. Hepatitis semua Dok? Hepatitis A, terutama hepatitis C. Jadi studinya adalah konsumsinya gimana Dok? Ya, studi yang menyatakan itu digunakan ekstraknya, ya, ekstrak dari akar manis ini dalam bentuk kapsul, ya, dikonsumsi oleh orang-orang yang diketahui diduga menderita virus hepatitis C, kemudian juga ditambah dengan obat-obat yang memang menjadi standar pengobatan, membantu mempercepat pemulinya, seperti itu. Jadi ini sebagai kayak tambahan ya Dok, suplemen tambahan. Ya, betul sekali. Tapi dalam bentuknya ekstrak. Ya. Iya Dok, jadi kalau gitu karena ada yang mengatakan nih Dok ya, kalau misalnya ekstrak akar manis ini mengandung senyawa antibakteri, kan tadi virus nih, bagaimana dengan antibakterinya? Ini fakta atau mitos Dok? Kalau ini fakta, Haikal ya. Fakta. Jadi di dalam akar manis ini ada kandungan zat aktif yang namanya gliserizin, di mana gliserizin ini ada bukti dia mampu menghambat pertumbuhan kuman-kuman di daerah gastrointestinal atau saluran pencernaan. Kemudian di samping itu dalam bentuk topikal, dalam bentuk salep seperti itu, kalau dioleskan dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri terutama yang di daerah kulit. Jadi itu ada dua bukti ilmiah bahwa aktivitas antibakterinya terutama pada kuman saluran cerna dan kuman-kuman yang ada di permukaan kulit, ya, seperti itu. Dok, tadi kan katanya bisa mengatasi pencernaan ya, gangguan pencernaan. Artinya bisa mengatasi kayak sakit mah juga? Sebenarnya bukan ke arah menurunkan asam lambung, tetapi kita tahu bahwa ada hubungannya antara GERD ya atau dispepsia itu dengan hiperaktivitas dari beberapa kuman di dalam saluran cerna itu yang dihambat pertumbuhannya, seperti itu. Jadi ini bagus juga ya untuk orang yang kalau punya GERD atau MAH seperti itu. Nah Dok, ini kan lagi masa pandemi ini. Biasanya kalau lagi pandemi COVID ini, orang yang positif COVID biasanya suka ada gangguan untuk pernafasan atau batuk-batuk gitu ya Dok ya. Katanya mengkonsumsi ekstrak akar manis ini bisa membantu untuk mengatasi gangguan pernafasan dan batuk. Ini fakta atau mitos? Dokter jangan dijawab dulu. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.
Wow, ternyata Indonesia salah satu negara penghasil herbal terbesar juga nih di dunia. Betul, ya dok ya. Makanya kita mesti bangga nih sebagai bangsa Indonesia karena banyak tanaman herbal yang tumbuh subur di tanah kita, Intan. Iya dok, selama penggunaannya itu harus tepat ya dok ya. Setuju banget Intan. Nah aku juga mau ingetin nih buat pemirsa di rumah yang mau nanya-nanya langsung sama dokter di sini untuk tentang akar manis, bisa langsung telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Jadi bisa langsung nanya ke dokter. Betul. Nah dok, tadi kan ada yang belum dijawab nih ya dok ya. Ini memang katanya konsumsi ekstrak akar manis ini bisa membantu mengatasi gangguan pernafasan dan juga batuk. Ini fakta atau mitos dok? Ini suatu fakta ya, Intan. Fakta. Ya, mungkin dulu kita ingat ada yang namanya obat batuk hitam ya, OBH ya. Itu salah satu campurannya adalah ekstrak akar manis ini ya. Karena memang dia punya potensi antiinflamasi ya. Kemudian meredakan peradangan di daerah saluran nafas ya. Kemudian juga karena dia rasanya manis ya. Jadi kalau dia dicampur dengan obat batuk dengan campuran-campuran yang lain itu akan rasanya menjadi lebih enak sehingga kita minumnya juga enak seperti itu. Ya, jadi dia mempunyai efek selain antiinflamasi, juga melonggarkan saluran nafas sehingga batuk, kemudian rasa sesak, tidak enak di daerah tenggorokan itu akan berkurang seperti itu. Tapi dok, untuk konsumsinya lebih baik yang mana sih dok? Apakah ekstraknya atau yang sudah dicampur dengan obat atau yang memang masih alami direbus gitu dok? Lebih bagus yang mana? Ya, secara umum pemberiannya bisa macam-macam ya sesuai selera. Tetapi kalau kita ingin memperoleh rasa yang segar, manis seperti itu, kita bisa mengkonsumsi dalam bentuk segar seperti ini, dicelupkan. Oh, dimakan langsung dok? Dimakan langsung boleh ya, dimakan. Ada beberapa pengobatan tradisional yang menggigit seperti ya. Jadi seperti makan, karena memang ini rasanya kan manis. Tentunya harus terlebih dahulu dibersihkan dulu ya. Jadi dikatakan bahwa dia untuk orang-orang yang mempunyai bau mulut seperti itu ya, ada karies, itu bisa berkurang dengan menggigit-gigit akar manis ini ya. Atau dengan teh juga boleh. Bisa ya, disedut kayak teh ya? Mungkin Intan mau nyoba? Dokter dulu silahkan. Ya, kita sudah terhubung dengan Pak Rudi nih di Bangkalan yang akan bertanya kepada Dr. Bawa. Halo, selamat siang. Siang Pak Rudi. Ini saya mau tanya, kalau apakah itu diminum sebelum makan atau? Iya, silakan Pak. Iya, silakan. Itu diminum habis atau diminum sudah makan? Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, gini dok, pertanyaannya apakah mengkonsumsinya sesudah makan atau sebelum makan? Ya. Baiknya dok, baiknya, baiknya kalau untuk orang-orang yang tidak mempunyai sakit mah atau maksudnya dalam keadaan normal, baiknya diabsorpsi atau penyerapannya lebih baik dalam keadaan perutnya kosong seperti itu ya. Kecuali kalau dia punya sakit mah ya, sebaiknya memang setelah makan. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang optimal, penyerapan yang baik, sebaiknya dikonsumsi pada saat perut kosong seperti itu. Oh, jadi sebaiknya pada saat perut kosong kalau tidak punya gangguan mah atau lainnya ya dok, gangguan lambung seperti itu. Dok, ini kan rasanya manis dok ya? Iya. Nah, katanya dia mengatakan kalau penderita diabetes sebaiknya tidak boleh mengkonsumsi air rebusan akar manis. Ini fakta atau mitos dok? Ini juga suatu fakta ya. Jadi namanya juga akar manis. Kalau kita lihat search literatur bahwa indeks glikemiknya itu lebih kurang sama seperti gula tebu ya, atau gula pasir yang kita kenal. Indeks glikemik itu apa sih dok sebenarnya? Jadi itu menunjukkan makin tinggi itu makin punya potensi untuk menyebabkan hiperglikemia atau diabetesnya, gula darahnya menjadi lebih tinggi seperti itu. Ya, jadi sarannya memang pada orang-orang yang punya sakit diabetes itu membatasi konsumsi akar manis ya. Banyak pilihan-pilihan pemanis buatan lainnya yang indeks glikemiknya rendah seperti misalnya daun stevia dan sebagainya. Baik, ini sana ada penelpon. Ini sama ya, kalau nggak diangkat-angkat nelpon terus sama saya pasangan ya dok ya. Dokter Michael gitu kan? Iya. Oke, iya ngaku akhirnya. Oke, halo selamat siang. Dengan siapa di mana? Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Oh. Ya. Oke, terputus ya. Terputus dok. Ya. Jadi penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi air rebusan akar manis dok. Sebaiknya dihindari ya. Dihindari dipilih
pemanis buatan lain yang indeks glikemiknya rendah ya. Ada beberapa yang sudah direkomendasikan oleh dokter seperti itu. Nah dok, ini katanya kalau ekstrak akar manis memiliki senyawa yang bisa mencegah darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Saya harus bilang itu suatu mitos. Mitos dok? Malah justru berlawanan ya. Banyak laporan yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengkonsumsi akar manis ini malah justru menyebabkan peningkatan tekanan darah. Ini bisa dijelaskan karena ada kandungan zat aktif yang di dalam akar manis ini yang namanya glisirizin. Itu mungkin secara ilmiah dia itu merupakan reseptor dari suatu enzim yang berperan dalam menarik cairan ya. Jadi kemudian menarik cairan ke dalam pembuluh darah itu menyebabkan tekanan darah tinggi seperti itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati diberikan pada orang-orang dengan hipertensi. Jadi sebaiknya memang dihindari. Ya. Jadi memang dihindari. Bukan obatnya, justru kita harus menghindari orang-orang yang hipertensi untuk mengkonsumsi akar manis ini. Ya. Nah, dok, bagaimana dengan penderita jantung, dok? Katanya sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi ekstrak akar manis. Ini fakta atau mitos, dok? Saya juga harus bilang ini suatu mitos ya. Jadi karena memang tidak ada bukti bahwa studi-studi yang menyatakan bahwa dia mampu meningkatkan kesehatan jantung ya. Tadi seperti yang di awal saya katakan bahwa justru dia akan cenderung untuk meningkatkan tekanan darah ya. Jadi tidak dianjurkan seperti itu. Jadi tidak dianjurkan. Apalagi tadi saya bilang bahwa dia glukosanya cukup tinggi ya. Diabetes kita hubungkan juga dengan faktor risiko kardiovaskuler ya seperti itu. Jadi sebaiknya memang dihindari. Nah dok, ini juga nih, ini kan ngomong-ngomong kayak misalnya cewek-cewek di luar sana, nggak cuma cewek sih, cowok-cowok juga pasti maunya awet muda gitu ya dok ya. Kayaknya kelihatannya tuh kayak makin lama makin kinclong gitu kelihatannya. Kenapa sih? Karena di rumah terus kan selama pandemi, terus katanya ada juga yang rutin konsumsi ekstrak akar manis. Katanya ekstrak akar manis ini bisa untuk mencegah penuaan dini kalau dikonsumsi secara rutin. Nah ini fakta atau mitos sih dok? Boleh dibilang itu fakta sedikit ya, tapi ada tetapinya ya. Umumnya memang tidak dikonsumsi secara oral makan ya. Kita tahu bahwa ekstrak dari akar manis ini sering menjadi campuran untuk kosmetik seperti itu. Dia punya efek brightening gitu, mencerahkan kulit ya. Jadi campuran-campuran kosmetik itu seringkali memakai akar manis ini atau bahasa Latinnya Ricolice ya, itu sangat umum digunakan ya karena dia punya efek mencerahkan, brightening ya, membuat kulit menjadi lebih halus. Tetapi kalau secara umum untuk penuaan, kalau penuaan kan tidak hanya dari kulit ya, tetapi juga banyak faktor ya penuaan, bisa penuaan dari otak, itu juga ya gitu. Jadi dari untuk topikal itu memang ada manfaatnya. Sebagai pemutih dok ya, bleaching agent ya, dicampur dengan bahan-bahan yang lain ya. Beda ya pancaran mata dokter Haikal nih ahlinya. Kalau udah ahlinya tuh kayak pancarannya bener. Tapi Intan pengen nggak mau konsumsi ini akar manis? Mau dong. Makin manis dong nantinya. Supaya ya makin manis kan, jadi kan bikin orang awet muda juga ngeliat yang manis-manis tiap hari. Terus jadi aku masih bingung nih dok. Jadi ini sebenarnya siapa aja yang masih boleh untuk mengkonsumsi akar manis dan yang boleh nih dok, yang mungkin ada penyakit lainnya atau penyakit apa aja yang boleh dan tidak boleh nih dok? Pada umumnya akar manis ini sudah sangat lazim digunakan untuk gangguan pernafasan tadi, batuk ya, radang tenggorokan, karena memang sudah banyak sekali obat-obat batuk yang diberi campuran obat ini atau akar manis ini. Jadi artinya untuk gejala-gejala ringan common cold ya, flu, batuk pilek itu boleh diberikan. Kemudian juga untuk pengobatan topikal tadi ya sudah banyak buktinya, dan untuk infeksi saluran cerna. Dan sangat hati-hati diberikan pada orang-orang dengan penyakit kardiovaskuler ya, misalnya adalah hipertensi ya, diabetes itu kita harus hati-hati ya, sebaiknya memang dihindari. Dok, ini masyarakat ingin tahu dok, sebaiknya konsumsinya dalam sehari itu berapa banyak dok? Jadi sediaan dari akar manis ini macam-macam ya. Jadi ada sediaan bubuk, kemudian ada sediaan kapsul ya. Secara umum kalau lebih mudah kalau sediaannya bubuk ya, bisa dibeli di toko herbal atau toko obat. Itu biasanya memang sediaan bubuk itu lebih kurang 1 sendok teh ya. Kemudian dilarutkan dalam 1
gelas air hangat, kemudian dikonsumsi 1 sampai 2 kali. Oh, jadi dikonsumsinya bukan dalam bentuk kapsul langsung ya, Dok? Jarang sekali sediaan kapsul ya, tetapi kalau di Indonesia atau digunakan secara tradisional, umumnya orang-orang atau masyarakat menggunakan atau kadang-kadang dimakan langsung tadi seperti yang dicontohkan, ya lebih kurang 5 gram ya satu batang itu ya. Tujuannya memang untuk mengurangi adanya peradangan di daerah mulut seperti itu. Dikunyah ya, gitu, Dok. Kalau terus-terusan, Dok, untuk setiap hari gitu dalam jangka waktu panjang? Memang tidak dianjurkan ya, karena belum ada studi toksisitasnya jangka panjang berapa lama dia paling aman. Tetapi hanya simptomatik ya, hanya kalau ada gejala kita minum seperti itu. Makasih Dok untuk informasinya. Sama-sama Haikal, sama-sama Intan. Dokter Haikal, kan sekarang lagi digalakin banget nih, ada normal baru. Aku bingung sih Dok, sebenarnya itu apa yang normal, apa yang barunya sih Dok? Nah, ini sama nih Intan, pasti banyak masyarakat yang belum tahu tentang apa itu normal baru ya. Nah, setelah ini kita akan hadirkan nih narasumber yang akan membahas tentang apa itu normal baru itu ya, dan bagaimana menyikapinya. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.